memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Sehingga tidak semua orang kemudian bisa dengan mudah mengatakan sudah, tiba-tiba dia diam lalu kemudian mengatakan sudah, hari ini bismillah saya jihad gitu. Nggak bisa kemudian dia tiba-tiba seperti itu. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, dan semuanya itu akan kita bahas insyaallah. Baik. Kemudian yang pertama kita akan memulai berkaitan dengan permasalahan apa pengertian dari jihad. Jihad secara bahasa Arab, secara ringkasnya artinya bermakna berjuang, ya. Berjuang atau berusaha. Disebut mujahid artinya orang yang berusaha atau orang yang berjuang. Adapun jihad secara istilah maka memiliki banyak sekali makna. Karena para ulama ketika membahas tentang masalah jihad, seperti Imam Ibnu Qayyim misalkan rahimahullah, beliau bahkan membagi jihad itu menjadi 4 tingkatan. Beliau membagi jihad itu menjadi 4 tingkatan. Beliau mengatakan jihad itu yang pertama adalah jihad untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat jihad melawan orang-orang munafik. Sehingga pengertian secara istilah dari makna jihad itu luas sekali pembahasannya. Kalau kemudian pembahasan jihad yang dimaksud adalah melakukan peperangan di medan perang, maka maknanya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berperang di jalannya. Tapi kalau kemudian pembahasan jihad ini maksudnya adalah jihad untuk melawan diri sendiri, maka pengertiannya akan beralih kepada makna yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, ya, seperti yang kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya jihad itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan jihad melawan diri sendiri? Beliau mengatakan jihad melawan diri sendiri, di dalam pembahasan jihad melawan diri sendiri ini masih memiliki 4 tingkatan lagi. Apa yang dimaksud melawan diri sendiri? Apa yang harus kita lawan? Maka beliau mengatakan yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Seorang muslim harus berjuang, harus berusaha, harus berjihad untuk dirinya sendiri dalam apa? Mempelajari dan mencari kebenaran. Mempelajari ilmu agama, mempelajari kebenaran, mencari petunjuk yang benar. Dan ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Tentu tidak benar seorang muslim yang tidak memahami tentang perkara-perkara agama, tidak memahami tentang perkara sholat, tidak memahami tentang perkara-perkara ibadah yang lain, tiba-tiba dia mengatakan bismillah jihad. Bagaimana bisa? Sedangkan dia ilmunya saja dia nggak tahu. Jangankan ilmu tentang jihad, ilmu tentang sholat saja dia masih nggak paham. Bagaimana mungkin seorang orang tersebut bisa kemudian berjihad dengan benar? Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tingkatan yang kedua, setelah dia mencari ilmu yang benar, maka apa? Tingkatan yang kedua, dia berusaha berjuang untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Dan ini butuh perjuangan. Mempelajari ilmu itu butuh perjuangan, mengamalkannya juga butuh perjuangan. Setelah itu kemudian apa? Hendaknya dia berjuang untuk mendakwahkan ilmu yang sudah dia pelajari dan dia amalkan tersebut. Tingkatan yang ketiga. Dan tingkatan yang keempat, dia mesti bersabar di dalam mendakwahkan hal tersebut kepada orang lain. Karena bisa saja ada orang yang kemudian akan membantah apa yang dia sampaikan, ada orang yang kemudian akan mencemooh apa yang dia sampaikan. Ini rincian dari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian bagaimana dengan jihad melawan syaitan? Jihad melawan syaitan juga beliau bahas rinciannya. Jihad melawan syaitan, beliau katakan yang pertama adalah jihad terhadap segala syubhat dan segala hal-hal yang meragu-ragukan atau was-was yang dihembuskan dari syaitan. Kemudian yang berikutnya jihad untuk melawan segala macam keinginan-keinginan yang dihembuskan oleh syaitan untuk melaksanakan perbuatan dosa. Ini juga masuk di dalam pembahasan jihad. Baru kemudian masuk di dalam pembahasan jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sehingga jihad ini secara asal pembahasannya sangat luas sekali, kawan-kawan sekalian. Jihad secara asal pembahasannya sangat luas sekali. Baik.
kita akan fokuskan pembahasan kita di dalam pembahasan jihad fi sabilillah, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak. Di dalam Al-Quran banyak dalilnya menunjukkan bahwasannya jihad ini bukan sesuatu yang wah kita takut ini kita membahas masalah jihad. Enggak, kita enggak takut membahas masalah jihad. Yang akan dibahas atau yang akan menjadi masalah adalah jihad yang disertai tanpa ilmu. Makanya sekarang yang sering kita bukan sekarang, yang dulu-dulu sering kita dengar, ada orang yang kemudian mengatasnamakan Islam, membawa nama jihad, tapi dia sendiri yang merusak makna dari jihad tersebut. Karena apa? Ilmunya nggak ada. Yang dia lawan adalah orang-orang yang tidak bisa disebut sebagai musuh dalam peperangan, gitu. Lalu kemudian dia mengatakan jihad dari mana? Gitu. Inilah contoh jihad yang tidak disertai dengan ilmu. Yang ada justru merusak, bahkan yang ada justru merusak citra Islam itu sendiri, gitu. Makanya berhati-hatilah kaum muslimin dan juga kaum muslimat kalau kemudian kita menjumpai seseorang yang tidak pernah mengajarkan kepada kita ilmu tauhid, tidak pernah mengajarkan ilmu salat, tidak pernah mengajarkan ilmu puasa, tiba-tiba datang mengatakan ayo kita jihad, gitu. Ayo kita jihad. Kita pelajari dulu, udah nggak apa-apa, jihad aja, gitu. Nanti meninggal syahid, masuk surga, gitu. Makanya ikhwas sekalian, banyak dari kaum muslimin ketika memperhatikan orang-orang yang jihad tapi salah, rata-rata korbannya adalah pemuda, yang umur-umurnya masih umur-umur tangguh, yang kemudian diiming-imingi dengan apa, nanti kamu masuk surga, nanti kamu akan begini, nanti orang tuamu akan mendapatkan syafaat ini dan sebagainya. Maka anak-anak muda yang kemudian tidak memahami perkara tersebut akan menganggap bahwa ini menjadi jalan pintas. Padahal apakah jihad itu yang kemudian dicari? Enggak. Jihad bukan itu yang dicari, kawan-kawan sekalian. Nanti akan kita bahas. Baik. Kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, dan ini menjadi salah satu dari dalil berkaitan dengan masalah jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian aku beritahu tentang perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebelum seseorang itu berjihad, dia mesti benar imannya. Bagaimana mungkin seorang muslim berjihad tapi pembahasan iman aja dia nggak ngerti, gitu. Gimana? Jangan-jangan nanti dia jihad bawa jimat, gitu. Gimana ini jihad bawa jimat supaya kebal saat ini kalau ditembak sama Israel itu nggak tembus misalnya. Gimana kemudian dia bisa disebut sebagai mujahid yang kalau mati kemudian syahid masuk surga? Masa iya masuk surga bawa jimat, gitu. Nggak mungkin nih sekali, gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membahas masalah jihad, Allah mengatakan apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Baru kemudian setelah itu Allah mengatakan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Baru setelah itu engkau berjihad di jalan Allah dengan dirimu dan dengan hartamu. Makanya ikhwas sekalian, pembahasan jihad tidak pernah diletakkan di bab pertama di dalam pembahasan fikih. Gak ada. Kawan-kawan silakan cari buku fikih dimanapun yang dikarang oleh ulama manapun, dari negara manapun, tidak pernah pembahasan jihad diletakkan di bab yang pertama. Gak pernah. Pembahasan jihad rata-rata akan diletakkan setelah selesai pembahasan fikih ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, baru kemudian pembahasan jihad. Kadang-kadang pembahasan jihad diletakkan setelah bab nikah. Kadang-kadang diletakkan setelah bab jual beli. Jadi salat, zakat, puasa, haji, nikah, jual beli, baru terakhir jihad. Gitu. Karena apa? Untuk kemudian memahami hal-hal tersebut. Gitu. Jangan sampai kemudian seorang muslim hanya modal semangat, lalu kemudian dia melaksanakan jihad dengan jihad yang keliru. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, harus difahami juga seorang muslim yang akan berjihad di jalan Allah dengan makna yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki syarat dan ketentuan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, bahwasannya jihad itu adalah ibadah.
maka jihad tersebut harus ada syarat dan ketentuannya. Sebagaimana ketika kita membahas sholat, apakah ada syarat dan ketentuannya? Ada. Sebelum sholat harus ngapain? Harus bersuci dulu. Kalau dia sholatnya wajib, ada lagi syarat berikutnya, harus masuk waktunya. Bisa nggak kalau kita sholat duhur itu ngadepnya terserah saya? Bisa apa nggak? Nggak bisa, harus menghadap ke arah kiblat. Kalau dia sholatnya berjamaah, dia harus mengikuti imamnya, dan begitu seterusnya. Maka sama ketika seorang membahas masalah jihad, begitu pula aturannya banyak sekali, kawan-kawan sekali. Maka para ulama menjelaskan di antara syarat-syarat seseorang itu bisa untuk kemudian berjihad di jalan Allah, yang pertama adalah apa? Dia beragama Islam. Jadi tidak diterima jihadnya orang-orang kafir. Yang kedua adalah orang tersebut berakal. Dan ini tidak perlu pembahasan yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah apa? Orang yang sudah baligh. Orang yang sudah baligh. Makanya tidak heran ya ikhwas sekalian, sahabat Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad. Pada saat itu umur beliau berapa? Umurnya 14 tahun. Lalu kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak, tidak diterima. Niatnya ada, semangatnya ada, tapi kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Jadi seperti itu. Jadi syarat yang pertama, syarat yang tadi adalah apa? Orangnya sudah baligh. Syarat yang berikutnya adalah apa? Adalah laki-laki. Makanya para wanita ikhwas sekalian tidak diwajibkan untuk atau tidak memiliki keharusan untuk berjihad di medan perang. Ketika sahabat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, para laki-laki yang melaksanakan jihad di jalan Allah, mereka jika wafat di medan perang, mereka akan mendapatkan surga. Jika mereka kembali dalam keadaan hidup, mereka akan mendapatkan harta rampasan perang dan pahala yang sangat besar." Maka Nabi mengatakan, "Iya, betul. Lantas bagaimana kami para wanita? Tidakkah kami para wanita bisa berjihad bersama dengan para laki-laki?" Maka Nabi SAW mengatakan, jihadnya para wanita adalah jihad tanpa peperangan. Maksudnya adalah apa? Adalah melaksanakan haji. Jadi seperti itu. Sehingga para wanita tidak memiliki keharusan untuk terjun di medan perang. Bukankah Ustaz, kalau kita membaca sejarah-sejarah yang ada, banyak para wanita yang kemudian ikut di dalam medan perang? Di zaman Nabi SAW ketika beliau perang, ada para wanita yang ikut di dalam barisan peperangan. Maka para wanita yang ikut di dalam barisan peperangan, mereka adalah para wanita yang siap untuk merawat orang-orang yang terluka. Para wanita yang siap untuk membawakan minum terhadap prajurit-prajurit yang kehausan. Jadi mereka tidak ikut mengangkat pedang, mereka tidak ikut bertempur di medan perang, enggak. Makanya para wanita itu selalu berada di garis paling belakang. Tujuannya untuk menyiapkan suplai makanan, suplai minuman, kalau ada yang luka mereka yang ngobati, dan begitu seterusnya. Jelas ya kawan-kawan sekalian? Baik. Kemudian yang berikutnya kawan-kawan sekalian adalah apa? Orang tersebut harus memiliki kekuatan. Harus memiliki kekuatan. Makanya nggak bisa kemudian seorang muslim mengatakan saya mau jihad. Anda punya kekuatan untuk mengangkat senjata? Nggak bisa Ustaz, itu berat, tangan saya suka keselio itu. Terus gimana dia mau melawan musuh kalau seperti itu? Mana bisa? Kekuatan dari sisi fisik, bisa nggak Anda lari? Karena di medan perang nggak ada gojek gitu. Nggak ada Anda bisa pesan taksi, tolong bawakan saya ke depan sana, nggak ada. Bisa nggak Anda lari dengan membawa beban yang sangat berat seperti itu, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di tentara? Bisa nggak melakukan hal seperti, punya nggak fisik seperti itu? Nggak punya Ustaz, saya jalan 200 meter saja ngos-ngosan itu. Terus kita mau jihad, apa yang mau dijihadkan kalau seperti itu? Alih-alih kita ingin membantu kaum muslimin yang sedang berjihad, justru kita yang jadi beban itu. Jadi kaum muslimin harus menghadapi musuh sambil sesekali noleh ke kita itu. Ini orangnya pingsan atau belum itu. Jadi sibuk akhirnya itu. Yang kayak gini yang kemudian mau jihad. Jadi seperti itu orang sekali. Jadi dia harus memiliki kekuatan dari sisi apa? Dari sisi fisik. Punya nggak kekuatannya? Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keringanan-keringanan kepada orang-orang yang sudah tua, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang buta, kepada orang-orang yang pincang, untuk tidak mengikuti peperangan. Walaupun semangat mereka untuk ikut ada. Para sahabat Nabi tidak ada yang kemudian tidak semangat untuk ikut perang bersama Nabi, tapi oleh Nabi ditolak, nggak bisa. Karena yang namanya peperangan itu barisan harus kuat.
Nggak boleh kemudian sampai ada celah musuh itu bisa masuk di dalam barisan tersebut. Gitu. Bukan kemudian kita mau menjelek-jelekkan orang-orang yang lemah, bukan. Karena kita pembahasannya adalah dalam peperangan. Gitu. Jadi seperti itu. Makanya harus memiliki apa? Harus memiliki kekuatan. Terus kemudian di antara syarat yang berikutnya adalah apa? Harus memiliki dana yang cukup. Harus memiliki dana yang cukup. Untuk apa dana tersebut? Untuk kebutuhan peperangan. Makanya para sahabat Nabi SAW ketika mereka mau berperang, mereka siapkan sendiri kudanya. Mereka beli sendiri kudanya. Terus kemudian persenjataannya gimana? Mereka beli sendiri persenjataannya. Baju besinya mereka beli sendiri. Makanya pada saat pembagian harta rampasan perang, Nabi akan berikan orang-orang yang naik kuda harta rampasan perang lebih. Karena dia harus membiayai kudanya tersebut. Jadi seperti itu. Kalau kemudian dia berjalan kaki, maka dia harus punya fisik yang kuat untuk berjalan kaki. Baju besinya dia siapkan sendiri. Jadi seperti itu. Apakah bisa Ustaz kalau kemudian negara menyiapkan hal tersebut? Bisa. Tapi terkadang tidak semua negara punya dana untuk mempersiapkan hal tersebut. Sehingga orang yang tidak mendapatkan fasilitas dari negara, dia harus mempersiapkan dirinya sendiri. Makanya nggak bisa seorang muslim mengatakan saya miskin, saya nggak punya apa-apa, saya mau jihad. Gitu. Mau pakai apa? Gitu. Mau pakai pisau dapur? Gitu. Mau pakai apa jihadnya? Ya nanti saya minta senjata sama kawan-kawan yang ada di sana. Gitu. Iya kalau ada, kalau nggak ada, terus kehadiran antum di sana apa? Jadi pengawas. Gitu. Jadi seperti itu. Makanya harus difahami betul-betul. Harus memiliki kesiapan dari sisi fisik maupun dari sisi harta. Oke. Ketika seseorang muslim pergi untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan keluarganya. Pertanyaannya, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk keluarganya? Maka jawabannya iya. Nggak mungkin kita pergi ingin melaksanakan ibadah, kemudian kita tinggalkan keluarga kita nggak bisa makan. Itu. Kan bisa. Lihat para sahabat Nabi SAW, mereka ketika meninggalkan keluarganya, mereka tinggalkan makanan, mereka tinggalkan ini dan sebagainya. Itu. Jadi syarat-syaratnya tidak sederhana, kawan-kawan sekalian. Itu. Jadi jangan kemudian dipikir ini hidup susah, ekonomi anjlok, itu. Mau kerja repot, sudah jihad saja, mati masuk surga. Mana ada yang kayak gini? Itu. Nggak seperti itu, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi harus difahami. Kemudian juga kawan-kawan sekalian, di antara syarat setelah terpenuhi syarat di diri orang tersebut, maka apa? Syarat yang berikutnya, dan ini yang paling penting. Jadi dia kuat, oke, ini Islam segala macam sudah. Syarat yang berikutnya adalah apa? Izin dari pemimpin kaum muslimin. Tidak diperbolehkan seorang muslim berjihad kosongan begitu, nggak ada pemimpinnya, nggak ada dia harus melaporkan kepada komandonya siapa, nggak ada, nggak bisa. Makanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam, membawa istilah jihad, kemudian mereka sibuk ngebom sana dan ngebom sini, itu adalah perbuatan yang sama sekali tidak masuk di dalam pembahasan jihad. Itu bukan jihad. Dan yang mati dengan keadaan seperti itu tidak bisa disebut dengan syahid. Dia masuk di dalam pembahasan bunuh diri. Mereka nggak masuk dalam pembahasan jihad. Itu. Jadi seperti itu. Dan bahkan kalau kita membahas masalah jihad, pembahasan tentang bom bunuh diri itu adalah perbuatan yang banyak dicela oleh para ulama. Sekalipun itu dilakukan di dalam medan perang. Itu. Banyak sekali dicela oleh para ulama. Itu. Karena bukan seperti itu caranya. Itu. Faham ya sekalian? Bukan seperti itu caranya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus memiliki izin dari pemimpin kaum muslimin. Kalau di negara kita izin dari presiden, itu diizinkan atau tidak? Itu. Makanya Nabi SAW biasa menolak orang-orang yang kemudian ingin mendaftar perang. Ada seorang muslim datang, ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW ingin perang. Lalu kemudian Nabi SAW tanya, kamu masih punya orang tua? Maka sahabat itu mengatakan iya. Dua-duanya iya, masih hidup bapak dan ibunya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya sudah, ikut perang? Enggak. Nabi katakan apa? Kalau begitu jihadlah kamu untuk kedua orang tua. Disuruh balik. Padahal orang ini sudah siap dari sisi fisik oke, punya biaya. Lalu kemudian apa? Nabi tolak jihad untuk orang tuamu. Maksudnya apa? Disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Maka orang tadi, sahabat tadi tidak diizinkan dan tidak boleh untuk kemudian ikut perang. Gak bisa kemudian dia curi-curi lalu kemudian dia pergi ikut perang, gak bisa.
Ada juga yang kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin ikut perang, tetapi saya memiliki istri yang akan melaksanakan ibadah ke kota Mekah, dan dia tidak memiliki orang yang menemaninya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu temani istri. Ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan izin untuk tidak ikut berperang, dan begitu seterusnya kawan-kawan sekalian. Nah, sehingga kalau kemudian seorang muslim berada di dalam sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin kaum muslimin, lalu kemudian pemimpin tersebut tidak mengizinkan kita, tidak memberikan izin kepada kita untuk berjihad di sebuah tempat, gak boleh kita pergi gitu. Faham ya sekalian ya? Tapi kalau kemudian pemimpin tersebut memberikan izin, tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja, maka dialah yang mesti berangkat gitu. Jelas ya? Seperti misalkan Presiden memberikan tugas atau memberikan perintah khusus bagi yang tergabung di TNI dan juga yang ada di Polri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang kemudian memiliki kewajiban. Sedangkan yang tidak, maka tidak akan pernah kemudian memiliki kewajiban untuk melaksanakan jihad. Bisa difahami ya sekalian. Jadi nggak bisa kemudian kita tiba-tiba, oh saya semangat ini dan sebagainya, lalu tiba-tiba pergi begitu saja. Enggak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian seandainya pun saya sudah diizinkan oleh pemimpin kaum muslimin, maka di dalam peperangan mesti ada yang namanya apa? Panglima perang. Itu. Setiap peperangan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang Nabi ikut atau yang Nabi tidak ikut, selalu Nabi SAW utus panglima peperangan. Jadi seperti itu. Yang kemudian orang-orang ini akan berada di bawah komando panglima tersebut. Jadi nggak bisa terus sendiri-sendiri begitu, nggak bisa. Gitu. Maka kita akan menurut dengan panglima tersebut. Kalau panglima perang mengatakan ini yang bagian sebelah sini belok ke sebelah kanan, harus ke sebelah kanan. Itu nggak bisa terus kemudian kita mengatakan sebentar, saya kepingin yang sebelah sana saja. Itu nggak bisa. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian juga ikhwan sekalian, selain izin dari pemimpin kaum muslimin, para ulama juga menambahkan apa? Syarat untuk seseorang itu berjihad adalah izin dari orang tua. Izin dari orang tua jika mereka masih memiliki orang tua. Didasarkan kepada hadis yang tadi. Sebagian ulama mengartikan hadis ketika ada seorang yang ingin berjihad dan masih memiliki orang tua, lalu kemudian Nabi tolak, hadis tersebut difahami bahwa orang tuanya tidak mengizinkannya untuk berjihad. Maka ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Nah, maka kalau seorang muslim tidak memiliki syarat-syarat seperti ini, lalu tiba-tiba dia pergi untuk berjihad, tidak bisa disebut sebagai jihad sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Anda melaksanakan puasa, nyebutnya ini puasa Ramadan, tapi dilakukan di bulan Muharram, bisa disebut sebagai puasa Ramadan apa enggak? Enggak, ditolak ibadahnya. Saya mau melakukan sholat lillahi ta'ala, saya mau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat apa? Sholat Isya. Jam berapa? 9 pagi. Gitu. Bisa? Enggak bisa. Akan ditolak dan tidak bisa disebut sebagai sholat Isya, orang sekalian. Bisa difahami orang sekalian. Maka dari sini kita sudah memiliki gambaran. Gitu. Sudah memiliki gambaran. Terus kemudian pertanyaannya, kalau begitu Ustaz, apa hukum jihad kalau begitu? Maka para ulama telah menjelaskan bahwa pengertian hukum dari jihad yang paling benar, hukum jihad itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain seperti yang disampaikan oleh Sa'id ibn Musayyib. Yang disampaikan oleh mayoritas para ulama, jihad itu maknanya adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka kaum muslimin yang lain telah terlepas kewajibannya. Jadi seperti itu. Karena apa? Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan seperti di dalam surat At-Taubah ayat 122, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Jadi Allah tidak meminta semua kaum muslimin untuk pergi ke medan perang dah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi Allah tidak perintahkan, ayo semua kaum muslimin pergi perang, dah. Yang memang memiliki kemampuan untuk berperang, taktik di dalam perang, mengetahui tata cara berperang. Adapun yang tidak, maka dia hendaknya apa? Memperdalam ilmu agama. Jadi seperti itu.
Kemudian kata Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Siapa yang dimaksud? Tadi orang-orang yang berjihad. Ketika orang-orang yang berjihad mereka sudah kembali dari peperangan, maka orang-orang yang sudah mempelajari agama ini nanti akan memberikan nasihat kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka, dan begitu seterusnya. Jadi tidak semua dari kaum muslimin harus kemudian pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa jihad di jalan Allah akan menjadi wajib ain, atau yang bisa disebut dengan fardu ain. Kapan jihad bisa disebut sebagai fardu ain? Di dalam 3 keadaan. Di dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah apa? Ketika idzal taqas saffan, ketika 2 barisan sudah bertemu. Maksudnya barisan musuh dengan barisan kaum muslimin. Kalau sudah dalam keadaan tersebut, semua yang ada di dalam kondisi seperti itu harus berperang. Fahamin sekalian ya? Jadi nggak bisa kemudian kita sudah berada di garis paling depan, lalu kemudian tiba-tiba mengatakan saya jadi bagian medik saja, Ustaz, gitu. Nggak jadi perang, itu nggak bisa. Ketika sudah sampai di depan, di baris paling depan, semua orang yang ada di situ harus berperang, dan mereka tidak boleh mundur di dalam peperangan. Karena lari dari peperangan merupakan dosa besar yang Allah sangat murka di dalam. Jadi seperti itu. Kemudian keadaan yang kedua yang yang dianggap atau dikatakan bahwasannya jihad di jalan Allah adalah fardu ain adalah apa? Jika musuh itu mendatangi kaum muslimin. Faham ya sekalian? Kita berada di Indonesia, tiba-tiba Israel datang ke sini, gitu. Mau mengambil ini Kalimantan Barat misalkan, ini negara kaya banyak pohonnya, maka kami mau ambil misalkan. Maka kalau sudah seperti itu keadaannya, wajib bagi orang-orang yang ada di tempat tersebut dan setiap orangnya wajib untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Jika seorang pemimpin telah menunjuk dirinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kewajiban harus mengikuti peperangan tersebut. Misal pemimpin kita mengatakan untuk orang-orang yang memiliki umur dari umur 22 tahun sampai 25 tahun, laki-laki yang berdomisili di Pontianak misal. Semuanya yang masuk dalam kriteria itu harus bersiap untuk pergi ke Irian melawan KKB misalnya. Kalau sudah seperti itu, ada keputusan seperti itu, semuanya akan memiliki kewajiban ain atau fardu ain. Jadi seperti itu, nah, maka dalam hal ini saja kita sudah bisa mengetahui tentang pembahasan yang mungkin menjadi perbincangan kaum muslimin di saat ini. Sebagian kaum muslimin menganggap, bukankah sudah ada fatwa, Ustaz? Ini fatwa katanya kita harus berjihad sekarang ini. Iya. Fatwa itu adalah hasil pemikiran para ulama terhadap apa yang mereka lihat. Tapi apakah kemudian maknanya kita harus berjihad dengan pergi ke Palestina misalkan? Apakah maknanya seperti itu? Maka jawabannya tidak. Fahamin sekalian? Ketika ada seorang muslim, kita mendengar sebuah kabar bahwa kaum muslimin ditindas di sana, kaum muslimin ditekan di sana, diambil hartanya, dibunuh anak-anaknya dan begitu seterusnya. Apakah kemudian kita langsung berangkat saja ke sana? Enggak. Penuhi dulu syarat-syarat ini. Anda ketika datang ke sana mau ngapain? Itu. Apakah Anda memiliki ilmu dan keahlian untuk berperang? Ada apa enggak? Sekarang berperang sudah tidak lagi menggunakan pedang dan panah. Sekarang menggunakan apa? Menggunakan senjata. Punya enggak ilmu mengoperasikan senjata itu? Punya apa enggak? Enggak, Ustaz. Nah, terus Anda ke sana ngapain? Tiba-tiba lagi bawa senjata nembak kawannya sendiri, gimana? Itu. Karena nggak tahu cara mengoperasikannya gimana. Itu. Ketika melempar granat ternyata meledak di tangannya sendiri. Gitu. Gimana kalau sudah seperti itu? Gitu. Sehingga nggak bisa kemudian seorang muslim mengatakan, ayo kita ini solidaritas kita langsung. Enggak. Penuhi dulu syarat-syaratnya. Kalau sudah terpenuhi silakan Anda pergi. Gitu. Jadi seperti itu. Sehingga pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin yang kemudian tidak memenuhi syarat-syarat tadi? Kaum muslimin tetap bisa membantu kaum muslimin yang lainnya dengan cara yang lain. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah apa? Dengan cara berdoa, mendoakan kaum muslimin. Mendoakan kaum muslimin bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di mimbar khutbah bagi para khatib. Bisa dilakukan di dalam setiap salat yang kemudian disebut dengan kunut nazilah.
Bisa juga dilakukan di dalam setiap sujud di dalam sholat-sholat kita. Bisa juga kita lakukan di dalam doa antara adzan dan iqamah. Bisa dilakukan di doa-doa tersebut. Bisa juga kemudian kita bantu dengan memberikan apa? Memberikan bantuan-bantuan kepada kaum muslimin berupa makanan, berupa pakaian, berupa harta dan yang lain sebagainya. Artinya kita masih memiliki andil yang bisa kita berikan kepada hal tersebut. Jadi jangan kemudian dipikir bahwa ketika ada orang-orang yang ditindas, maka jalan satu-satunya adalah kita yang harus pergi ke sana. Belum tentu dengan kita datang ke sana, lalu kemudian kita bisa membantu mereka. Belum tentu. Jangan-jangan malah kita yang akan menjadi beban bagi mereka. Ini yang kemudian kita tidak inginkan. Maka kaum muslimin dan muslimat sekalian, ini ya paling tidak sekilas sekali pembahasan tentang permasalahan tentang jihad. Dan kalau kemudian kita perdalam, maka di situ masih ada lagi beberapa persyaratan-persyaratan. Di antaranya seorang pemimpin kaum muslimin harus memperhatikan bagaimana hubungan internasional yang ada. Pemimpin kaum muslimin akan memperhatikan kalau kemudian kita mengirimkan pasukan dari negara kita, bagaimana nanti hubungan dengan negara-negara yang lain. Yang kalau kemudian hubungan ini rusak, mungkin saja akan memiliki dampak yang buruk di belakangnya. Ini harus difahami oleh kaum muslimin. Jadi nggak bisa kemudian dia maksa, ayolah Pak, ayo ini jihad, nggak bisa. Ada hal-hal yang harus dipikirkan di sektor-sektor yang lainnya. Jadi seperti itu. Belum lagi ketika nanti kita membahas tentang permasalahan bagaimana tata cara sholat ketika di dalam medan perang. Kita belum membahas masalah tersebut. Bagaimana etika di dalam peperangan? Apakah kita bisa membantai semuanya saja? Apakah kemudian kita bisa merusak segala macam yang ada? Atau kemudian ada batasan-batasannya? Jika kemudian kita bertemu dengan musuh, apakah kita bisa merusak apapun yang ada di tubuh musuh tersebut? Atau kemudian ada bagian-bagian yang nggak boleh untuk dilukai? Masih ada pembahasannya. Makanya pembahasan masalah jihad membutuhkan ilmu, kawan-kawan sekalian. Begitu pula ketika kita membahas musuh. Apakah setiap orang kafir menjadi musuh kita? Apakah kemudian setiap orang kafir menjadi musuh kita? Maka jawabannya tidak. Makanya orang-orang yang melakukan pengeboman yang terjadi di Indonesia dulu-dulu itu adalah orang-orang yang melaksanakan jihad nggak pakai ilmu, nggak belajar. Sama sekali nggak belajar. Asal dia melihat, oh ini orang kafir, langsung bismillah dipotong. Nggak bisa seperti itu, orang sekali. Orang-orang kafir yang berada di negara kaum muslimin, maka mereka berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Mereka memiliki hukum seperti orang-orang Islam. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Diketahui nggak ini oleh orang-orang muslim? Sehingga jangan sampai kemudian dia sembarangan di dalam hal tersebut. Oke, sekarang saya berada di medan perang, Ustaz. Di depan saya adalah musuh. Apakah semuanya bisa saya bunuh? Enggak juga. Kalau kemudian ternyata musuh itu membawa anak misalnya, maka anak kecil itu nggak boleh untuk dibunuh. Kalau kemudian di antara mereka ada orang yang sudah sepuh, nggak boleh juga dibunuh. Kalau di antara mereka ada seorang perempuan, maka nggak boleh juga dibunuh. Tahu nggak ini orang-orang yang kemudian gembar-gembor semangat untuk melaksanakan jihad? Tahu nggak hukum ini? Kalau nggak tahu, lantas apa yang akan Anda lakukan kalau Anda berada di medan perang? Maka penting untuk kaum muslimin mempelajari hal tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata jihad yang memiliki balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki ketentuan dan syarat yang banyak. Dan tentu ini pembahasan secara ringkas ikhwas sekalian mengenai pembahasan masalah jihad, dan nanti insyaallah di pekan yang akan datang baru kemudian kita akan masuk di pembahasan-pembahasan yang lain berkaitan dengan permasalahan-permasalahan fikih. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Sudah habis. Ya, tutup aja. Alhamdulillah, demikianlah kaji pada mungkin bersama Ustaz Abdul Rahman Bakhlansi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.